ya, suasana di kantor, ada di museum ya Bapak Ibu, kalau misalnya ngajarkan tentang pelajaran yang relevan IPS mungkin ya, sejarah ya, bisa di museum atau di perkampungan. Nah, seperti itu. Itu gunanya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian struktur. Struktur ini adalah benda-benda ya Bapak Ibu. Benda-benda yang sekiranya Bapak Ibu ingin ada di sebuah lingkungan. Misalnya Bapak Ibu pilih lingkungan di ini ya. Misalnya Bapak Ibu lingkungan di ruang kelas misalnya ya Bapak Ibu. Ini ruang kelas. Ya, ruang kelas ini bisa nanti Bapak Ibu buat sendiri atau menggunakan yang ada di sini sudah ya Bapak Ibu. Nah, ruang kelas. Nah, kayaknya di kelas ini masih kurang. Kayaknya polosan saya mau misalkan di atas mejanya siswa ini ada buku ya Bapak Ibu ya. Ya, di sini kita anukan statis ya. Struktur ini seperti apa ya? Benda-benda ya. Misalnya saya mau kursinya yang bukan model seperti ini ya. Saya mau apa namanya, atau saya ingin di depan kelas ini ada bangunan lain atau ada jembatan ya, atau ada pertokoan ya. Dia structure ini lebih pada bangunan ya Bapak Ibu ya. Nah, bangunan atau ada rumah gadang misalnya itu ya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu ingin ya bisa dieksplor apa ya seperti yang Bapak inginkan ya di situ ya. Nah, itu yang struktur ya. Kemudian yang statis. Nah, yang di statis ini yang banyak benda-benda ya Bapak Ibu ya. Benda-benda yang ingin Bapak Ibu tambahkan. Misalkan ada di sini mau ditambahkan, bisa diklik buku ya Bapak Ibu. Buku. Nah, di sini ada buku, Bapak ambil, Bapak Ibu tinggal drag ya. Tinggal tekan, geser. Nah, geser. Nah, ini kan belum pas ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal naikkan sampai warna kuning ya, naikkan ya, kemudian taruh. Nah, jadi siswa bisa melihat ada buku di atas meja ya. Banyak ya Bapak Ibu, di sini banyak aset-asetnya sampai ribuan ya, untuk benda-benda yang sekiranya Bapak Ibu perlukan untuk memperkaya skenario scene pembelajaran Bapak Ibu di dunia virtual ya. Jadi tidak misalkan nanti mau menambahkan pohon ya, pohon sakura misalkan ya di depan kelas ya, Bapak Ibu bisa tambahkan di sini ya, depan kelas. Mungkin di awal Bapak Ibu akan melihat agak aneh tampilannya, tapi tidak akan aneh di tampilan kacamata virtual reality-nya. Akan tampak seperti lingkungan Bapak Ibu ya, karena kita belum menambahkan ya. Misalkan di sini belum ada nambahkan rumput ya, belum menambahkan bunga-bunga, pot dan sebagainya. Bahkan saya pernah membuat scene saya kemarin ketika masih pandemi masih belajar di rumah untuk kegiatan penerimaan siswa baru, saya membuat sekolah saya ya saya virtualkan Bapak Ibu ya. Jadi bangunan-bangunannya saya buat virtual. Jadi saya kenalkan di mana laboratorium, di mana perpustakaan, musola, kantin dan sebagainya di dalam sebuah scene virtual. Senarionya, lingkungannya saya sesuaikan dengan sekolah saya di dunia nyata ya Bapak Ibu. Jadi siswa mulai dari gerbang bertemu dengan guru menjelaskan ini lapangan upacara dan sebagainya, kemudian siswa lanjut ini adalah kantin dan sebagainya secara virtual. Bisa Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu umpamanya ya, perumpamannya. Kemudian animasi. Nah, animasi ini diperlukan jika kita yang menginginkan interaksi Bapak Ibu ya. Jika kita menginginkan peserta didik bertemu dengan orang-orang atau bertemu dengan humanoid ya, humanoid yang ada di scene VR seperti ini ya.
siswa sedang menoleh ke kiri dan ke kanan. Masih banyak lagi ya Bapak Ibu yang kita bisa gunakan ya Bapak Ibu untuk istilahnya memperjelas skenario kita. Misalkan kita menginginkan ketika siswa sampai di titik ini ada yang memuji dia, atau misalkan setelah ini kemana, nanti kita cari orang yang menunjuk, coba menunjuk ya. Nah ini kita ingin misalkan ketika siswa disampai di sini, kemudian ada orang yang menunjuk ke suatu tempat yang artinya siswa diminta untuk menuju tempat yang ditunjuk oleh humanoid yang ada di kacamata Cynthia. Itu bisa Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa masukkan. Nah mungkin Bapak Ibu lihat ya di sebelah kanan ya di layar ya. Di sini ada dapat diangkat, ada pratinjau animasi, ada kunci objek, ada aktifkan fisik objek. Ini maksudnya apa ya? Nah, jadi begini Bapak Ibu ya. Saya jelaskan satu persatu. Jadi di aset 3D di Millennium Lab Creator ini ada yang bisa diangkat seperti buku, pulpen, itu bisa diangkat Bapak Ibu. Ketika siswa mengarahkan titik putih yang ada di smartphone-nya ke benda itu, nanti ada perintah apakah mau diangkat atau tidak. Kemudian jaraknya antara benda itu setelah diangkat berapa meter, setengah meter, 1 meter. Nah ini ada di sini ya Bapak Ibu. Nah misalkan saya pilih benda yang ini ya Bapak Ibu. Nah klik. Nah ini tanda putihnya aktif ya Bapak Ibu ya. Kita tinggal centang saja di sini. Berarti nanti benda ini bisa dipindahkan atau diangkat. Dan ketika diangkat, jaraknya antara kacamata atau pandangan siswa dengan benda ini berapa meter, ini bisa diatur 1,5 meter, 1 meter. Nah, kemudian kunci objek ya. Kunci objek ini maksudnya kalau kita tidak, supaya ini tidak bergerak-gerak lagi Bapak Ibu. Ini tidak bergerak-gerak. Kita bisa centang. Nah, dia tidak bisa digerak-gerakkan. Kalau saya klik, tidak muncul tanda panah seperti ini. Tidak bisa digerak-gerakkan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian aktifkan fisik objek ini supaya benda itu tidak bisa ditembus. Kan aneh Bapak Ibu ya. Kalau ada dinding tiba-tiba bisa ditembus. Jadi ketika kita mau supaya itu tidak bisa ditembus oleh siswa, kita klik aktifkan fisik objek. Nah, kalau pratinjau animasi ini seperti animasi, contohnya seperti ini Bapak Ibu ya, contoh korak. Nah, ini seperti ini animasi tengkorak ya Bapak Ibu. Ini bisa dikecilkan ya Bapak Ibu ya. Kita picik skala tadi, kita bisa kecilkan. Ya, kita mungkin taruh di atas. Nanti ketika siswa jalan-jalan di kelas ya atau di lab, kita taruh di atas lemari yang sekiranya bisa dijangkau oleh siswa, atau di atas meja ya, di rak ya. Kemudian ketika siswa mengklik ya tombol ini, coba kita klik pratinjau animasi, maka dia terbuka ya Bapak Ibu ya, terbuka dan akan muncul petunjuk-petunjuk yang mana bagian-bagian dari otak ya, bagian-bagian dari tengkorak kepala itu ya. Nah, ada otaknya, ada mata dan sebagainya. Dan ketika kita centang ini, nanti siswa ketika mengarahkan titik putih yang di smartphone-nya akan muncul ya Bapak Ibu. Nah seperti itu. Nah kan ada banyak lagi ya Bapak Ibu ya. Misalkan bumi, ada yang belajar tentang bagian-bagian bumi ya. Kemudian diaktifkan pratinjaunya, maka akan muncul ya, akan muncul seperti ini kerak bumi ya. Ini kerak bumi, ini bagian-bagian bawah, bumi luar dan sebagainya. Nah, saya rasa untuk yang
menu dari aset 3D sampai di sini ada yang bertanya, silakan. Mau bertanya, Pak? Ya, silakan, Bu. Terima kasih. Izin bertanya. Menarik ya, Pak ya. Walaupun saya belum pernah mencobanya sama sekali. Tadi malam udah coba-coba. Iya. Narik kiri kanan, gak gerak-gerak. Baru tahu tadi. Begini Pak, yang pertama saya mau tahu itu waktu yang baik, berapa lama durasinya dalam pembuatan media ini, karena kan kalau kelamaan juga tidak baik, terlalu pendek juga tidak menarik. Yang kedua pertanyaannya, bisakah misalkan kita ini kan profil-profil animasinya, bisakah kita mengambil dari foto orang lain atau apa yang dekat lingkungannya, wajahnya dengan lingkungan sekolah gitu, misalkan ada kepala sekolah saya ambil, misalkan ada gurunya wajahnya gitu, apakah itu bisa? Nah, kalau memang bisa, bagaimana caranya? Terima kasih. Oke, ya Bu. Terima kasih Bu ya. Jadi saya biasanya sih untuk pemanfaatan virtual reality ini di pembelajaran saya tidak lebih dari 5 menit ya Bapak Ibu ya. Karena saya mengusahakan perjalanan siswa dari titik awal sampai nanti titik akhir dia sudah menemukan informasi-informasi atau mengingat pembelajaran yang kita berikan itu tidak lebih dari 5 menit, termasuk kalau kita ingin memberikan video. Jadi kalau video ini Bapak Ibu, jangan video seperti video pembelajaran yang ada di YouTube itu Bapak Ibu ya. Kita tidak menginginkan siswa menonton melalui kacamata VR. Apa gunanya YouTube ya? Lebih baik kita tampilkan aja YouTube. Jadi yang kita tampilkan di video itu usahakan yang singkat, tapi informasi terkait materi kita sudah bisa dilihat atau didapat dari peserta didik itu. Ya, jadi penggalan-penggalan bagian-bagian yang sekiranya penting, ya kita masukkan di situ. Jadi anak-anak tidak berkutat lama di dalam PR ya. Tapi nanti ada juga beberapa siswa yang saya bahkan bilang sudah saya bilang cukup ya, karena dia sangat tertarik ya Bapak Ibu melihat sekelilingnya, atas bawah kiri kanan, kemudian berjalan ya. Jadi itu tergantung sih Bapak Ibu ya. Mungkin untuk awal-awal pengenalan itu jangan lebih 5 menit lah mungkin Bu ya. Tapi berjalan nanti kita sering memberikan materi terkait PR, nanti kita bisa tingkatkan, kita sesuaikan, kita tinggal melihat aja kemampuan anak ini bagaimana dalam pemanfaatan PR di kelas, seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, apakah bisa meletakkan, apakah itu berupa tulisan, apakah itu berupa foto, gambar, misalkan di kelas kita mau taruh gambar presiden dan wakil presiden Bu ya, seperti itu, atau kita ingin menampilkan foto kepala sekolah, dewan guru, itu sangat bisa Bu, sangat bisa. Kalau tokohnya Pak, maksudnya yang kayak tadi kan wajah anak SD itu, maksudnya kita mengambil wajah dari siswa-siswi kita misalkan, bisa nggak? Bisa Bu, bisa nanti dikreasikan aja, tergantung kekreatifan kita aja lagi. Bisa Bu, sangat bisa Bu ya. Bahkan ada teman itu aset di sini tidak ada Einstein ya, atau tokoh-tokoh yang lain, dia tampilkan sendiri. Nanti ada caranya Bu di sini bagaimana menampilkan itu. Nah, tapi memang bentuknya bukan 3D, mungkin 2D, 2D aja, 2D aja, 2 dimensi aja Bu ya. Nanti bagaimana kita akan jelaskan setelah ini. Oke, terima kasih itu mungkin Bu ya, Bu Hermin. Oke. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum Bapak. Ya silakan Ibu. Iya.
Saya Pak dari MTS Samarinda. Perkenalkan, Ya. nama saya Dian Murtiningsih. Bapak, yang ingin saya tanyakan nih Pak, untuk objek nih ya, objek animasi, misalkan kayak orang nih ya Pak ya, kan tadi ada objeknya itu kan anak SD ya Pak. Nah, kalau misalkan nih kan itu seragamnya kan merah putih, bisakah kalau misalkan kita ganti gitu beda warna, misalkan kayak seragam anak SMP gitu, bisakah Pak kalau diedit objeknya bisa berubah warna seragamnya seperti itu Pak? Terima kasih. Ya, Bapak Ibu. Jadi di animasi ini ada beberapa animasi anak SD, ya. Kemudian kalau saya klik siswa, ya mungkin siswa, ada anak SMK, ada anak SD laki-laki, ada anak SMP, ya. Kemudian ada juga anak siswi, ada siswi juga ya di sini. Nah, itu bisa kita pilih ya Bapak Ibu, kita sesuaikan dengan sekolah kita. Kita mengajar di SMP, berarti kita cari anak SMP. Dan tapi kalau misalkan ada anak sudah bajunya sudah sesuai dengan yang ada di sekolah kita, tapi tidak berjilbab, ya begitu Bu ya. Kita mau dia berjilbab. Nah, maka kalau tidak ada di sini, ya otomatis belum bisa. Tapi kalau kita ingin itu ada, kita bisa mengklik pengajuan tadi Bapak Ibu. Ada pengajuan aset 3D. Nah, Bapak Ibu bisa minta dengan tim Dep, tolong dibuatkan siswa berjilbab, karena saya mengajar di MTS, memakai seragam ya putih biru. Bisa Bapak Ibu nanti dibuatkan sama tim Dep. Ya, seperti ini juga, misalnya dia duduk, dia berdiri, dia berbicara, dia menoleh seperti ini, akan dibuatkan seperti itu. Nah, tapi untuk saat ini masih kita seputar aset-aset yang ada, yang disiapkan oleh tim Milialab atau pihak Milialab. Selebihnya nanti kalau misalkan, nah ini ada siswi SMP, ya, nah tapi tidak berjilbab, misalkan ingin yang berjilbab, karena yang berjilbab cuma SD, misalnya gitu ya. Nah, kita bermohon ke tim developernya untuk pengajuan aset 3D melalui tombol ini tadi Bu ya, pengajuan. Ya, mungkin itu. Ya, mungkin ada lagi yang ingin bertanya, Bu. Bapak. Ya, sama. Silakan kalau ada yang bertanya, saya tidak bisa melihat siapa yang resen ini. Saya Pak. Yap. Nah, itu ada Ibu mungkin dulu Pak. Kita kasihkan ke Ibu dulu Pak. Iya. Iya. Saya sudah mencoba untuk membuat skin baru dengan menggunakan animasi segala macam, menggunakan lingkungan ya. Ketika ada di lingkungan, untuk membuat dia berjalan ke arah mana gitu, itu seperti apa Pak Sultani? Dan kalau sudah jadi itu bagaimana cara penyimpanannya dan untuk mengaksesnya itu seperti apa? Oh, karena ini kan baru sampai di tahap pembuatan ya Pak ya. Iya Bu. Iya. Ya, terima kasih Pak Sultan. Iya Bu, untuk teknis yang Ibu tanyakan itu nanti akan terjawab kalau kita selesai yang di bagian aset 3D. Jadi simpan dulu mungkin Bu ya pertanyaannya. Nanti setelah penjelasan aset 3D itu nanti interaksi. Di kolom interaksi sini ya. Nah, ini ada standpoint untuk berjalan. Ada pop-up info untuk anak mendapatkan informasi di dalam PR, video YouTube, portal, dan gambar custom yang Ibu tadi tanyakan, bagaimana memunculkan sosok tokoh atau kepala sekolah dan sebagainya. Mungkin itu nanti Bu ya. Oke, kita tampung dulu. Untuk selanjutnya ini kan untuk aplikasi Melia Lab yang saya coba gunakan dengan menggunakan kode revialnya kemarin itu, ini sebenarnya berlaku hanya sampai tanggal 28 Februari ya.
Saya membuat 2 akun. Saya membuat 2 akun, cuma akun yang satu kemarin untuk diinteraksi cuma 2 yang bisa muncul. Hanya YouTube video dengan YouTube 360 gitu. Kalau seandainya nanti sampai tanggal 28 Februari itu apakah akan ada diverifikasi ulang atau bagaimana dari APKS ya, dari APKS Kaltim ya Pak Sultani ya. Nah, soalnya nanti kan kita nanti kembali lagi ke nah itu terbatas karena kemarin saya lihat terbatas hanya 3 skin dan 2 video ya, 2 video YouTube saja, sangat terbatas gitu. Jadi gimana ke depannya Pak untuk masalah aplikasi ini supaya kita lebih semangat untuk membuat, apakah harus bergabung dengan Melia Lab dulu Pak seperti Pak Sultani. Baik, terima kasih Pak. Ya Bu, untuk terkait kode referral ya memang itu terbatas Bapak Ibu ya, makanya saya mengharapkan Bapak Ibu artinya aktif ya, kemudian mengikuti, kemudian penugasannya nanti supaya kita bisa sama-sama di komunitas ya Bapak Ibu ya. Yang salah satu keuntungan dari komunitas PR ini kita akan selalu diperpanjang Bapak Ibu ya. Bahkan saya dari 2020 bergabung di Melia Lab ini sampai sekarang karena saya komunitas pendekar PR. Nah, saya tidak ada masalah dengan itu. Jadi harapan itu nanti Bapak Ibu, karena kita juga ingin membentuk komunitas PR untuk di Kalimantan Timur. Harapannya nanti inputnya ini setelah pelatihan ini banyak teman-teman kita yang bergabung bersama-sama untuk membumikan tentang pembelajaran virtual reality. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Saya Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak. Untuk pengajuan aset tadi ke Melia Lab itu berlaku untuk, maksudnya kalau sudah diterima aset yang kita ajukan, itu apakah berlaku hanya untuk saya atau berlaku juga untuk yang punya aplikasi ini Pak? Untuk semua Pak. Yang ada. Untuk ya, semua untuk Pak semua. Ya? Iya. Oh gitu. Karena kan Melia Lab ini kan sudah mengharapkan masukan-masukan dari kita para Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia ini ya. Artinya penambahan apa, bahkan kami di komunitas itu sering memberi masukan untuk upgrade terbaru Melia Lab. Mungkin ini penambahan ini harus ditambahkan ini dan ini sebagainya. Nah, jadi begitu Bapak nanti pengajuan aset 3D kemudian disetujui, kemudian dibuatkan, berarti nanti akan masuk ke dalam fitur 3D-nya yang ada di Melia Lab Creator dan semua guru bisa menggunakan. Ya, gitu, seperti lagu Mas Penggerak itu. Mas Pendekar. Mas guru penggerak atau pendekar? Mas guru penggerak. Iya. Terima kasih Bapak. Ya. Saya rasa itu ya, mungkin nanti kalau misalnya kurang pas jawaban saya bisa ditanyakan dengan Mbak Jelita terkait masalah tadi yang ditanyakan Ibu tadi, Bu Rispa tadi. Tapi selama ini saya tidak ada masalah dengan akun premium, karena itu tadi kita gabung di komunitas ya, kemudian kita aktif memberi masukan kepada tim Melia Lab dan sebagainya. Mereka sangat-sangat mendengarkan masukan kita Bapak Ibu ya untuk pengembangan perbaikan aplikasi software ke depannya. Oke, kemudian ini kita lanjut ya. Ini sudah aset 3D, saya rasa sudah paham ya Bapak Ibu terkait pemanfaatannya. Nah, di sini juga kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanan ya, kanan atas, itu ada daftar objek. Jadi objek-objek yang ada di scene kita bisa lihat di sini ya Bapak Ibu. Ini ada beberapa yang sudah saya masukkan. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa lihat kompleksitas. Jadi usahakan membuat skenario pembelajaran menggunakan PR
tidak lebih 1 juta per tag ya Bapak Ibu. Ini sudah sampai sekitar 373.000 ya per tagnya. Per tag ini apa Bapak Ibu yang dijelaskan Mbak Jelita kemarin? Ini tingkat kesukaran atau tingkat detail animasi atau lingkungan, environnya, strukturnya, statisnya yang sudah kita masukkan. Makin beragam, makin banyak ya prakteknya akan bertambah. Dan itu akan mempengaruhi ketika siswa masuk ya, biasanya itu loginnya ya Bapak Ibu. Loginnya agak sedikit lebih lama kalau misalnya prakteknya sampai full atau berwarna merah karena kelebihan. Nah, jadi ini juga perlu diperhatikan ya Bapak Ibu. Saya biasanya sih sampai setengah ini aja, jarangnya. Dulu ada yang kompleks, dia hampir melewati batas praktek yang ada, tapi sekarang saya lebih pada di bawah ya, di bawah dari praktek di tengahnya. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian sky Bapak Ibu. Nah, ini kita lanjut ya Bapak Ibu, sky. Nah, yang sekarang ini namanya langit cerah ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan kita ingin berada di suasana hutan seperti ini, maka kita bisa klik ya, klik Bapak Ibu seperti ini. Nah, nanti tampilannya bukan seperti ini Bapak Ibu, melayang seperti ini, enggak. Nanti ketika siswa menggunakan VR, dia hanya melihat bagian kiri, bagian datarnya sini saja ya Bapak Ibu. Ada pohon di belakang rumah ini ya Bapak Ibu. Dia tidak melihat melayang seperti ini ya Bapak Ibu, tidak melihat sampai seperti itu. Misalkan dia di dalam kelas ya, misalkan dia di dalam kelas, di pintu-pintu itu dia melihat oh ada pohon. Nah, ada pohon seperti ini. Ya. Nah, kalau misalkan lagi mau suasananya seperti desa ya, atau ini ya Bapak Ibu. Nah, berarti di dalam kelas nanti dia melihat di jendela itu, nah seperti ini Bapak Ibu ya. Ada rumah, ada lingkungan perkampungan di sini. Bukan melihat seperti ini Bapak Ibu ya, melihat melayang begini, enggak ya. Jadi itu fungsinya dari sky ini ya, untuk panorama atau suasana ya Bapak Ibu. Nah, kita juga bisa menambahkan mataharinya, awannya, kita klik. Nah, ini agak tampak gelap ya Bapak Ibu ya. Nah, tampak gelap. Jadi ketika siswa di dalam kelas melihat oh suasananya gelap seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada banyak ya Bapak Ibu, ada di bandara ya. Ada di bagian-bagian dunia di suasana-suasana di luar negeri ya. Nah, sama seperti tadi Bapak Ibu, diklik kemudian proses downloadnya akan berjalan ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini nanti. Jadi di dalam kelas dia akan melihat lingkungan seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Itu gunanya untuk sky ya. Kemudian background musik. Nah, ini yang Bapak Ibu saya maksud ya Bapak Ibu. Kita bisa menambahkan ketika siswa kita masuk ke dalam scene VR kita, dia akan mendengarkan lagu-lagu misalnya seperti ini. Ini terdengar Bapak Ibu lagu ini? Terdengar? Terdengar atau tidak Bapak Ibu? Terdengar Pak. Dengar Pak. Nah, ini pilihannya Bapak. Ya. Dengar Pak. Dengar Pak. Iya Bu. Nah, banyak pilihan. Nah, jadi kita tinggal memilih suasana dan musik pendukung yang sesuai dengan apakah yang ceria atau yang agak kelam, sedih. Nah, ini yang maksud saya Mars Guru Penggerak. Ini permohonan pengajuan dari salah satu pendekar PR yang dari Bali, Pak Made, saya lupa. Beliau kepala sekolah di SD dasar kalau tidak salah ya. Nah ini
Jadi kalau kita ingin memasukkan sekiranya oh ini tampilannya atau apa background musiknya saya mau ada ini ya, maka kita silakan mengajukan ya. Jadi silakan kita mengajukan ya Bapak Ibu di kolom pengajuan. Nanti tim dev ya akan melihat kemudian mempertimbangkan apakah pengajuan kita disetujui atau tidak ya. Manfaatnya apakah bisa untuk orang banyak atau sekiranya itu cuma untuk kita saja ya, mungkin nanti mereka akan pertimbangkan. Nah, kemudian ini ada interaksi ya. Interaksi. Nah, ini. Bentar, Bapak Ibu ya. Ya. Nah, saya jelaskan interaksi ya Bapak Ibu. Interaksi ini gunanya satu Bapak Ibu ya. Contoh ya. Saya mau membuat skenario pembelajaran di sebuah kantor misalnya ya. Saya klik kantor ya. Atau apotik ya. Ini ada ini ada apotik. Ini ada apotik, saya misalkan mau buat skenario atau saya pilih bank ya, bank. Saya mau buat skenario, misalkan di sini ada tampilan bank. Di sini saya ingin siswa kita mulainya dari sini. Siswanya mulai dari pintu masuk. Nah, saya taruh dulu ini namanya player ya Bapak Ibu. Ini adalah tampilan awal siswa kita. Saya putar ya Bapak Ibu. Klik yang di atas ini, saya putar menghadap ke sini. Nah, ketika siswa berada di sini Bapak Ibu ya, tergantung skenario kita, apakah kita ingin membuat ada orang yang menyambut. Misalkan ada humanoid yang menyambut siswa kita, menjelaskan bahwa materi pelajaran tentang apa dan tujuan pembelajarannya. Kita bisa mencari misalnya berbicara ya Bapak Ibu. Kita klik berbicara. Nah, mungkin di sini ada guru yang berbicara. Berbicara marah. Nah, dia berdiri di sini Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat pandangannya masih kurang pas. Nah, kita berarti majukan lagi. Jadi peserta didik ketika masuk ke scene kita langsung disambut seorang guru ya. Ini contoh saja Bapak Ibu ya, silakan nanti disesuaikan. Disesuaikan dengan humanoid yang banyak di sini ya yang berbicara ya. Nah, kemudian kita kasih interaksi, misalkan guru ini berbicara ada apa? Ada pop-up info Bapak Ibu ya. Ada pop-up info terkait materi. Kita majukan, kita paskan. Nah, di sini gunanya grid ya Bapak Ibu ya. Di sini gunanya grid, klik di keyboard G atau di sini tampilan klik grid ya Bapak Ibu. Tampilan klik grid. Oh, sudah ada. Oke. Saya biasanya ini supaya gridnya ini apa
gridnya ini terlihat, mungkin kantornya yang kita turunkan sedikit ya. Nah. Ya. Ininya kita mungkin turunkan ya. Posisikan ini menghadap ke kita ya, jadi nah, seperti ini. Terserah ya, mau diletakkan samping gurunya ya, atau di sini samping kanan atau samping kiri guru ya. Nah, kita lihat di pop up info ini Bapak Ibu ya. Pop up info ini bisa kita tuliskan sesuatu yang berkaitan dengan materi ajar, atau kita ucapkan selamat datang ya. Ya, selamat datang bla 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 apa gitu ya Bapak Ibu ya, terserah Bapak Ibu ya. Nah, kemudian apakah Bapak Ibu mau tambahkan audio berupa suaranya Bapak Ibu sendiri supaya peserta didik kita merasa di scene itu oh ada suara ibu gurunya, ada suara bapak gurunya. Caranya tambahkan audio. Apakah dari perekaman langsung atau upload audio file yang sudah ada. Misalkan sudah Bapak Ibu pernah buat rekamannya, Bapak tinggal upload audio file, kemudian di mana disimpan, ya, apakah di download ataukah di dokumen, atau berikan nama, kemudian bisa di search langsung, klikkan aja nama judul dari audio tersebut. Ya, kemudian kalau mau rekam langsung, kita tinggal klik dari perekaman. Ya, kemudian kita klik ini Bapak Ibu. Kita klik, halo selamat datang di Bank A. Di sini kita akan belajar tentang, ya, sudah. Nah, ini sudah direcord. Nanti ketika siswa ingin mendengarkan record tadi, maka dia akan mengarahkan tanda play ini untuk mendengarkan perintah apa yang ada di pop up info ini. Halo, selamat datang di Bank A. Sini kita akan belajar tentang. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terdengar enggak suara hasil rekaman saya? Ya, terdengar Pak. Terdengar Pak. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga bisa menambahkan kuis ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk penambahan kuis saya jelaskan di belakangan aja ya. Saya jelaskan yang ini dulu. Nah, kemudian atau di sini berisi silahkan petunjuk ya Bapak Ibu, atau clue-clue yang sekiranya siswa tahu apa setelah ini, atau perintah misalkan setelah ini kalian lihat misalkan ya wanita yang sedang duduk, atau silakan kalian berpindah ke pop up info selanjutnya ya. Nah, itu tergantung senarionya Bapak Ibu ya. Nah, jadi dari sini saya mau siswa saya itu pindah ya Bapak Ibu ya. Pindah ke ruangan atau berjalan ya. Kita gunakan standpoint Bapak Ibu. Standpoint itu kita taruh dulu di sini ya. Kita drag ya, kita tekan, tahan, baru kita drag ke sini. Nah, biasanya saya untuk standpoint pertama ini saya atur ya Bapak Ibu. Cara mengaturnya begini. Saya dekatkan ke user ya. Saya taruh di untuk mengukur supaya view-nya sama dengan mata siswa kita. Biasanya pengaturannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ujung kepalanya itu menyentuh ujung lingkaran ya Bapak Ibu. Menyentuh.
Dan ini cukup sekali aja kita mengatur seperti ini, ya, karena setelahnya kita tinggal menggandakan aja, kita tinggal klik sunting, kita duplikat. Nah, ada 2, jadi enggak perlu lagi ngatur-ngatur ukuran-ukurannya, menyesuaikan ukurannya, karena sekali aja kita mengaturnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah. Jadi sudah pas ukurannya. Nah, kita pindahkan kemana? Tadi saya sarankan 5 kotak. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ya minimal di sinilah ya Bapak Ibu. Jadi siswa nanti dari awal dia berdiri ketika masuk, bertemu dengan gurunya, membaca informasi, kemudian disuruh berpindah ke titik poin selanjutnya atau titik berdiri selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, nanti anak-anak tuh berpindah ke sini. Nah, dari sini kita mau tambahkan informasi apa, atau kita cuma ingin anak-anak itu melihat sekeliling ya Bapak Ibu. Usahakan jangan kosong begini Bapak Ibu ya. Di sini banyak humanoid, orang yang duduk, orang yang mengetik, orang yang menulis, orang yang berbicara sambil duduk, berbicara sambil berdiri. Usahakan ramaikan lingkungan ini Bapak Ibu ya. Karena anak-anak akan interesting sekali ya, tertarik sekali dengan lingkungan baru yang baru dia lihat. Jadi jangan kita memberikan pembelajaran virtual, tapi tampilan, suasana, kemudian informasi itu minim. Sayang sekali Bapak Ibu ya. Usahakan seinformatif mungkin informasi apa yang ada di situ. Misalkan perintah, coba lihat ya nomor telepon yang ada di belakang pegawai yang ada di sebelah kananmu. Nah, dia bilang, oh itu ada nomor telepon, dia ingat gitu ya, sesuaikan perintah. Apakah nanti di sini mau dikasih pop up info lagi yang sama? Ya, pop up info lagi yang sama, silakan diatur Bapak Ibu ya. Apakah nanti dia dapat informasi lagi terkait pembelajaran kita? Ya, silakan. Ataukah Bapak Ibu mau menambahkan video ya, video baik itu yang diambil dari YouTube atau video yang Bapak Ibu buat sendiri. Tapi saya sarankan video itu jangan lebih dari 30 detik. Kalau bisa informasi berupa video, bukan video pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Karena kalau video pembelajaran salam dulu, baru menyapa dulu 5 menit, siswa kita hanya melihat video pembelajaran itu sangat tidak efektif di dalam dunia virtual ya. Belum lagi dia harus melalui titik-titik yang lain ya. Jadi hanya potongan-potongan informasi terkait pembelajaran kita. Misalkan guru olahraga berarti tentang pembelajaran voli, berarti foto tentang passing atau tentang menyemes ya. Itu saja Bapak Ibu ya untuk ditambahkan. Jadi kita menambahkan informasi itu sedikit-sedikit berdasarkan standpoint yang dilewatinya. Standpoint ini dapat lagi informasi. Standpoint berikutnya ada lagi informasi yang bisa mereka dapat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian sekiranya ini video sudah kita atur ya Bapak Ibu ya. Ada tadi memerengkan ya. Saya biasanya langsung dari mouse ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mengaturnya dari properti yang di sini. Posisi X-nya bagaimana, seberapa ya. Saya biasanya langsung ya Bapak Ibu. Nah, atau kurang dekat majukan. Ya Bapak Ibu ya. Kalau kurang tinggi, jadi kita sebelum kita memberikan scene kita itu ke siswa, kita tes dulu Bapak Ibu nanti di Millennial Viewer kita, tampilan scene kita, jangan sampai videonya terlalu tinggi jadi dia mendongak, atau pop up infonya terlalu rendah.
Dicoba dulu Bapak Ibu. Sekiranya itu enak, baru kita buat kelasnya, baru kita bagikan kode kelasnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian misalnya di sini dia dapat informasi tentang video, berupa video. Nah, saya mau dia berpindah lagi ke sini. Mungkin berpindah lagi ke depan sini. Ya, ke depan sini ya Bapak Ibu. Saya tinggal klik pop up standpoint ini, kemudian saya klik sunting, saya duplikat Ctrl D atau klik ini. Ya, kita tidak perlu lagi mengukur seperti di awal karena ini sudah sama ukurannya. Saya klik di sini. Ya, saya klik di sini. Jadi nanti siswa berpindah ya Bapak Ibu dari awal depan pintu ke tengah, kemudian ke depan ya. Kemudian saya putar. Usahakan ya Bapak Ibu ya, siswa umpamanya berada di titik standpoint pertama, arah standpoint kedua yang ada di sini itu kuningnya menghadap ke siswa ya Bapak Ibu. Kita arahkan gitu, kita putar. Nah, kita putar ya. Nah, kita putar supaya enak menembaknya ya Bapak Ibu, karena di apa namanya? Di kacamata VR itu ada titik putih, atau di smartphone siswa nanti ada titik putih, itu yang diarahkan ke titik kuning ini supaya mereka bisa berpindah, berjalan ya, berpindah tempat. Nah, usahakan titik kuning ini menghadap ke dia, kita umpamakan di situ. Nanti dia pindah ke sini. Nah, di sini kita mau kasih informasi apa ya berkaitan dengan pembelajaran. Misalnya gambar, berupa gambar. Apakah itu rumus ya? Ini ya, gambar custom. Saya taruh di sini. Ya. Nah, gambar. Caranya saya harus siapkan dulu gambar apa. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita membuat scene, ada baiknya kita membuat template atau storyboard atau istilahnya storyline yang sekiranya aset-aset atau gambar-gambar apa yang kita perlukan untuk materi ajar kita. Jadi kita sudah siapkan memang gambarnya ini di komputer kita. Jadi ketika kita ingin memasukkan, kita tidak ibaratnya bukan berpikir ketika di dalam Melia Lab Creator, oh nambah apa lagi ya, nambah apa lagi ya, nambah apa lagi. Tapi kita sudah buat storyline-nya Bapak Ibu. Jadi ketika di titik ini, oh ada gambar ini, oh ada video ini, oh ada informasi ini. Jadi sudah tinggal masukkan. Itu lebih terarah ya Bapak Ibu. Nah, oke, misalkan saya mau dia ketika berada di titik ini, dia mau melihat gambar, apakah itu gambar rumus ataukah tulisan ya, apakah gambar-gambar yang berkaitan dengan pembelajaran kita, bisa ya Bapak Ibu ya. Oke, contoh saya klik import ya Bapak Ibu. Ketika kita sudah menyesuaikan dia di sini ya, saya sesuaikan letaknya, saya import. Kemudian saya ambilkan gambar. Ya, sebentar saya buka dulu. Gambar apa ya? Nah, gambar Memoria, oke, Memoria namanya. Import, di download, klik download. Saya naruhnya di download tadi, kayak klik aja Memoria. Ini Memoria. Saya klik import. Nah ini
Muncul gambar ini Bapak Ibu. Ini juga berlaku ya, gambar ini juga berlaku, artinya bisa kita letakkan di sini, di dekat sini. Atau kita bisa meletakkannya di dinding, ya. Tinggal geser saja. Misalnya saya mau seakan-akan ini adalah gambar yang ada di dinding bank ini. Atau gambar apa ya, misalnya di kelas gambar presiden, wakil presiden, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Atau di sini ada rumus matematika, ya, gambar gerakan olahraga, ya, bisa seperti itu. Atau saya mau skenarionya ini di dekatnya siswa. Nah, saya masuk sini. Ya, Bapak Ibu. Dan ini tidak hanya satu ya, maksimal 10 gambar. Jadi dia nanti ketika menggunakan kacamata virtualnya, dia ada tanda panah untuk lanjut ke gambar selanjutnya. Atau Bapak Ibu bisa membuat tulisan, ya, membuat tulisan. Umpama Bapak Ibu ya, saya membuka PowerPoint. Saya buka PowerPoint ya. Dan saya ini terlihat PowerPoint saya Bapak Ibu? Terlihat? Belum terlihat, Pak. Kayaknya harus keluar dulu ya. Baru share screen lagi. Ini terlihat ya? Ya. Ya, terlihat ya. Ya, terlihat. Ya, misalkan Bapak Ibu ingin membuat tulisan. Misalkan di sini Bapak Ibu ingin membuat tulisan. Bentar, saya geser dulu sini. Mana animasi? Ya, ini ya tulisan ini ya. Ya, misalnya apa ya? Silakan lihat gambar. Misalnya, silakan lihat gambar berikut. Ya. Silakan lihat gambar berikut. Nah, kemudian kita mau tulisan ini muncul di PR. Kita klik kanan, baru save as picture. Kita save as picture ya. Presentasinya nggak jalan, Pak. Nggak jalan ya? Iya, stagnan dia. Oke, sebentar. Nih, terlihat Bu ya? Terlihat ya? Ya, sudah. Oke, kita ingin membuat tulisan ya. Ini juga berlaku kalau ingin membuat garis panah, garis petunjuk, misalnya kita ingin membuat tanda panah menunjuk ke suatu benda di dalam PR juga bisa. Sudah kita buat tulisan, kita klik ya kanan, baru kita save as picture. Kita save as misalnya tulisan ya, tulisan 1 ya. Kita taruh di download tulisan 1, baru kita save. Maka ini sudah jadi gambar ya. Jadi ketika kita kembali ke Melia Lab, ya, kita kembali ke Melia Lab, ya. Saya misalkan ambil lagi gambar custom 1 di sini, ya.
Kemudian saya import tadi tulisan satu. Saya import. Nah, silakan lihat gambar berikut muncul ya Bapak Ibu ya. Ini saya misalkan ini skalanya saya kecilin lah. Saya terlalu besar. Nah, baru saya letakkan tulisan ini di atasnya. Biar nanti anak-anak melihat ada perintah untuk melihat gambar-gambar yang ada di apa? Gambar-gambar yang ada di atas. Nah, seperti ini. Kalau terlalu besar, saya skala. Saya kecilkan. Nanti yang ini tidak terlihat ya Bapak Ibu ya. Ini tidak terlihat, yang terlihat. Nah, seperti ini. Nanti dia tiba titik di titik yang standpoint ini, maka dia akan lihat tulisan. Silakan lihat gambar berikut. Nah, ya. Nah, jadi dia nanti bisa memindah-mindahkan gambar terkait pembelajaran kita. Ya, seperti itu. Jadi kalau saya sih ya Bapak Ibu, seperti misalkan pembelajaran kemarin tentang bahasa Inggris ya. Saya pembelajaran tentang jalan ya, tentang lingkungan ya, atau tentang bagaimana siswa bisa menunjukkan apa yang ada di samping kiri dan kanannya, apa yang ada di seberang bangunan tersebut, apa yang ada di sebelah bangunan tersebut. Dalam buku bahasa Inggris saya, buku bahasa Inggris siswa, saya memikirkan skenarionya bagaimana. Jadi saya memikirkan sebuah scene yang di dalam scene itu saya buatkan jalan, kemudian saya buatkan bangunan, saya kasih nama bangunan ini adalah tax office, kantor pajak atau post office. Kemudian saya buatkan school. Nah, nanti siswa itu berjalan di jalan itu baru saya beri apa namanya? Beri pertanyaan di awal, atau bisa saya sampaikan apa yang ada di samping kirimu misalkan itu ya. Nah, dia bisa bilang di samping kiri saya ya. Ada bangunan ini, samping kanan saya ada bangunan ini. Jadi untuk memunculkan ide imajinasi, Bapak Ibu bisa lihat-lihat materi Bapak Ibu di bukunya. Jadi kita pindahkan itu menjadi bentuk atau skenario virtual reality. Ya, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kalau ini tidak ada? Bagaimana kalau pembelajaran matematika? Kita bikin berupa cerita, Bapak Ibu. Kan ada kadang-kadang di soal matematika kan sekarang kan soal cerita kan. Tentang telur yang membeli telur dengan harga sekian dapat sekian. Jadi buatkan skenario dia membeli telur. Dia berjalan membeli telur. Ya. Kemudian kita kaitkan dengan materi kita. Jadi dia bukan hanya begitu masuk di scene PR langsung berhadapan dengan rumus, berhadapan dengan enggak, kita buatkan skenarionya. Yang tahu itu Bapak Ibu. Jadi imajinasi kita yang sangat-sangat kita andalkan dalam membuat sebuah scene pembelajaran seperti ini. Ya, Bapak Ibu. Sampai sini ada pertanyaan sebelum bagaimana membuat kuis dan membuat kelas? Ada Pak. Mungkin Ibu moderator bisa. Chat. Izin bertanya Pak. Ya. Mungkin Ibu moderator bisa dianukan ya, mungkin ada yang bocor suara. Saya Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan.
Untuk login aja Pak, kita masih kesulitan untuk login ke aplikasi Melia Lab ya. Ini apa terkendala jaringan atau ada salah langkah? Karena dari tadi ini saya sudah coba login kan dari logout, login lagi, bunyinya memuat data, tapi tidak selesai-selesai muat datanya. Setelah muat data lagi, file to login. Kemudian request login timeout-nya. Tahu-tahu waktunya habis. Gimana nih Pak? Adakah solusinya? Cuma untuk login aja dulu. Makasih. Ya. Bapak Ibu, Ibu maaf, sudah berhasil, sudah sukses ketika memasukkan kode referral? Halo? Sudah. Referral sudah sesuai. Oh ya, Bu. Kemarin. Untuk Bapak Ibu yang bertanya silakan, namun mungkin mikrofonnya di-off-kan dulu ketika Bapak Ibu memberikan pertanyaan, jadi bisa lebih jelas ya Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan Bapak. Ya. Oke, jadi Ibu sudah sukses mendaftarkan akun Gmail ya. Akun Gmail atau akun Belajar Edi, Ibu? Email Pak, dari kemarin sudah sukses. Nah. Oke. Ibu sudah melakukan login di sisi kanannya sini? Sudah Pak, sudah saya coba login di situ. Kemudian Sudah. Ibu pilih email yang sudah didaftarkan. Saya pilih Gmail yang kemarin kan lanjutkan. Tapi ternyata di situ bunyinya masih menunggu data. Apakah ada login berhasil, tulisan login berhasil? Login berhasil yang mana Pak? Sebentar ya. Kita kan ada kata-kata memuat data, silakan tunggu sejenak, itu kan ada sudah Pak. Tapi setelah saya tunggu, ternyata di situ malah nunggu login prosesnya untuk finish. Oke Bu, mungkin saya tampung dulu Bu ya. Saya Pak, kita yang ini dulu. Nanti kita akan bahas. Saya akan praktekkan. Takutnya saya kalau keluar dari logout ini atau ya saya simpan dulu ya. Saya simpan dulu. Klik simpan ya, simpan. Latihan ya. Guys, biar aja ini SD MI kelas 1 dulu ya, saya simpan. Oke. Oke, konfirmasi tersimpan. Ya Bu ya, saya keluar dulu. Nah, ini login Bu ya. Login baru Ibu sudah pilih ya, pilih akun yang Ibu daftarkan ya. Sudah Bu ya? Begini ya Bu ya tampilannya. Login dari situ ya. Ya, Ibu kemudian pilih. Oke, saya pilih ya Bu ya, saya pilih. Ya. Kemudian ada memuat data, silakan tunggu sejenak Bu ya. Ada login berhasil Bu? Tulisan login berhasil? Ya, memuat data. Login berhasil. Memuat data tadi silakan tunggu Pak. Iya, sampai muncul login berhasil. Belum ada kata-kata login berhasil. Dia malah masih menunggu. Loginnya masih proses untuk finish, untuk menyelesaikan. Oh gitu ya. Ibu, maaf, browsingnya yang muncul itu apakah Google Chrome atau browsing yang lain? Chrome, Pak, Chrome. Oke. Ya. Login belum muncul, login berhasil Bu ya? Ya, belum. Oke, begini Bu. Mungkin nanti Ibu bisa japri Mbak Jelita ya Bu ya. Sampaikan terkait masalah ini. Iya Bu ya. Iya. Ibu screenshot tampilan yang tadi yang belum muncul, baru Ibu nanti akan diarahkan ke tim development-nya, tim pengembangnya. Ya Bu ya. Nanti Ibu akan diarahkan.
Ya, di situ soalnya bunyinya violet to login, Pak, nggak bisa. Oh gitu. Nah, setelah itu baru request login timeout. Timeout waktunya habis loh. Saya aja masih nunggu data kok sudah habis waktunya gitu kan. Ya. Tapi yakin Ibu Gmail yang didaftarkan itu yang diklik ya? Betul, Pak, betul. Ya, emailnya dari kemarin sudah berhasil, sudah submit kemarin. Oh iya. Atau Bu Dwi disuruh share screen dulu Pak Oh silakan, Sultani, silakan. Pak Bu Ya, Dwi yang benar. share screen dipandu. Benar. Di mana letak kesalahannya Bu Dwi? Oh iya, iya. Oke, Coba. silakan Bu, share screen Bu. Oke, saya share screen. Susah. Oke. Kadang-kadang Mbak Yaya, restart itu solusi Pak. Hostnya Restart laptop. Mungkin hostnya, mungkin Ibu diberikan akses untuk belum dikembali. Partisipan saya. Sudah kartu kemarin ya. Nah, sudah yang kartu ini yang warna oranye. Oke, Pak. Sudah di print itu perubahan nama itu. Ya, kalau listriknya mati. Terus lembar kontrol manual. Tidak bisa dikas. Ya, apa yang ada kendali itu gitu. Ya, mana share screen-nya Bu Dwi? Layar komputernya Bu Dwi. Itu sih, Pak, host disable partisipan, Pak. Ini kalau mati lampu. Saya belum dikasih ya. Oh, sebentar. Saya Belum coba dikasih, share ya. screen. Oke, coba dibuka sekarang laptopnya Bu Dwi. Kita mau tahu tata kesalahannya di mana sehingga belum bisa masuk. Masih ada. Oh ya sudah, nih. Dari sini, Pak. Ya, oke. Nih. Share. Nah, di situ kan ada ini violet to login. Benar. ya ulang dari awal. Mulai dari register Bu, saya mau lihat emailnya apakah sama dengan Oke, email yang default di sini gitu kan? ya. Coba dulu dari register. Bentar. Nah, Ibu yang digunakan untuk register kemarin. Login kan, Pak? Buka browsernya. Buka Login browser nih. itu yang daftar register dari awal. Register dari awal. Ya. Ya, ini register lagi dari awal. Ya, coba register. Ini kan pakai Google Check and Redirect saya. Bentar, minimatnya diminimize dulu. Diminimize dulu ya. Tombol nih, sudah saya klik nih. Saya nggak lihat di browser itu sebenarnya aktif apa ini coba lihat. Nah, setelah ada kata-kata sedang memuat data, ini kan silahkan tunggu. Nanti tahu-tahu timeout, Pak. Ya. Ini belum bergerak screen-nya Ibu ini. Coba Ibu buka browsernya dulu, browser di Google Chrome dulu Bu. Coba. Di Google Chrome-nya dulu. Enggak. Curiga jaringan ya. Jaringan sepertinya. Iya, curiga jaringan. Ya, jaringannya dia laptopnya sepertinya kurang connect. Jaringan terkendala jaringan atau kalau timeout ini kadang di jaringannya, tapi kalau nanti masih terkunci, ini perlu diperiksa kecocokan antara email yang didaftarkan dengan email yang login. kalau yang kemarin sudah terverifikasi, Pak, Gmail saya sudah submit, sudah benar. Cuma ya Email mana? ini Coba. memuat data. Tunggu sejenak terus, tahu-tahu timeout. Nah, ini waiting for process dulu. Ini masih terlihat sih. Kita Ini belum masih lihat terlihat browser Ibu. Bu, tampilan kreator Ibu yang waiting for the login. Belum berubah. Aja bisa ini. Ya, aku enggak Kurang. ngerti aku. Ini harus ntar IT. Ini kan sudah waiting the process. Nanti tahu-tahu tuh timeout gitu napa? Kemarin. Ibu coba share screen yang Google Chrome. Ya, share screen Google Chrome-nya Bu. Kita mau lihat Share screen ya. Google Google Chrome-nya. Google Chrome. Ya, yang ini Google. di-minimize dulu. Ini di aja dulu. Keluar dulu. Disilang aja dulu Bu. Ya, mungkin stop screen dulu di share screen yang Google Chrome-nya.
Stop screen dulu. Ya. Oke, share screen yang Google Chrome, Bu. Ya. Tertutup dia. Materi bawah DDKN. Kelihatan nggak Pak? Untuk ini loh minggunya. Sudah ya, tunggu ya. Sudah Pak, kelihatan? Kelihatan, sedang proses kelihatan. Kita tunggu sebentar. Dari tadi kayak gitu bunyinya, tahu-tahu time out lagi. Yang itu Pak. Sepertinya jaringan Pak Yahya. Jaringan, terkendala Coba di- jaringan itu. Ya, tekan tab Cepat baru. aja kok. Saya stop ya. Coba kalau ditekan tab baru, Bu, di tab sebelahnya itu, Ibu coba Tab. registrasi ulang. Ya. Ya. Registrasinya, Ini pakai Firefox menggunakan ya? anu kayak ini. Google Chrome ada nggak, Bu? Enggak, yang Itu nampaknya anu ini, apa ini namanya ini? Iya. Mozilla ya? Kayaknya Mozilla ya. Mozilla Ibu ya. Coba Bu buka yang Google Chrome, Bu. Ya, yang sudah ya. Google Chrome. Tutup Pak. Mozilla Firefox itu berat. Pakai Chrome aja, Bu. Coba Chrome, Bu. Pengaturan di apa settingannya. Kayaknya itu ya masalahnya itu. Saya pernah juga menemukan kondisi seperti itu. Dia pakai Firefox. Ya, Mozilla. coba di close anu Mozilla-nya, Bu, diganti Chrome. Iya, saya ganti di Chrome dulu. Berarti Ibu stop screen dulu. Ibu tadi itu share window atau share screen ini? Kalau share screen itu semua perubahan nampak ini, Ibu. Nampaknya tadi share window ya. Tadi share window ke share screen. Pilih share screen. Share aja screen. Supaya, gitu. Nah, coba pilih share screen, jangan share window. Coba di share screen lagi. Share screen lagi. Jangan mana, milih lagi Kak Pak. Yang anu Google Chrome. Ya ini. Nah ini pastikan yang Ibu gunakan email ini ya. Coba lihat Bu akun emailnya apa Masukkan namanya. linknya, Bu. Nama akun emailnya apa Ibu punya? Diklik lihat nama identitas linknya. Dilihat di pojok yang foto Ibu itu loh. Ya, nama email Ibu. Ya ini sudah betul. Apa namanya? Coba Tapi itu, Pak. yang ada gambarnya itu. Budiarti itu apa? Coba diulang stepnya aja, nggak apa-apa Bu. Diulang stepnya dari register lagi, register kemarin itu dengan email yang ini. Oke. Ya, coba. Register. Ya ini saya stop ya Pak. Saya stop dulu ya. Nggak usah di stop screen supaya kita tahu. Saya ulang lagi. Kita tahu prosesnya yang mana nanti salahnya. Tetap share screen juga. Kita mau lihat ada langkah yang selisih salah kata gimana. Coba share screen lagi. Tampilkan mulai Ibu langkah-langkah register dengan email apa, takutnya selisih emailnya juga. Langkah-langkah lagi. Miliar. Ya, share screen dulu ya. Ini kan pakai loginnya pakai Google sudah saya pakai. Saya pernah begitu login dia bukan di Google Chrome tapi di browser dan dia nggak mau gitu. Iya, makanya ini kita mau lihat Jadi harus dikalahkan dulu browsernya. Dinyalakan dulu Bu. Mana yang dibutuhi? Share screen lagi butuhi supaya kita lihat prosesnya. Share screen. Dan cair. Hah? Yuli. Dari Tadi tuh kayak pakai sahnya aja. Apa? Kartu. Kartu Ya, apa? belum ambil. Sudah jadi kan? Udah, tapi belum ambil. Oke, biar aja dulu. Yang penting udah jadi. Udah. Ya, aku mau jual. Kemana dia ngambilnya?
Healthy. Bisa lah masih healthy. Mana seperti? Oh, orangnya enggak ada. Kemana ngambilnya, Yul? Sana di rumah. Sebelum masuk rumahnya Pak. Tapi kayak apa melihatnya, Yul? Ini ada kartu keluarga. Download dulu. Ada kartu keluarga, aku bisa lihat kan? Maksudnya? Kan pakai kartu keluarga. Pakai nomor HP saya. Browser dulu Bu. Download pakai nomor HP, download. Ke browser Google Chrome lagi coba. Iya, tapi pakai nomor HP. Ya, Tekniknya. sudah ini sudah saya matikan yang itu. Nah, tampilkan ke Chrome-nya tadi dulu sebelum ke sini. Ke Chrome-nya dulu. Ke Chrome-nya dulu. Ya, ke Chrome-nya dulu. Ada. Ini soalnya di kantor agak suara-suaranya. Salah. Lihat. Ini ada nanti ada seleksi lagi. Ada bang Pak. Soalnya sama Belum ada pergerakan di layar. Kita masih melihat tampilan Melia Lab-nya. Tampilkan yang Google Chrome-nya tadi, yang seperti tadi loh. Kadang ada Pak Yaya, ketika kita klik login, dia diarahkan bukan ke Google Chrome, dia diarahkan ke browser. Nah, Ke Microsoft dan Edge itu yang ya. kadang-kadang ya, dan biasanya saya solusinya dua browser yang aktif itu saya nonaktifkan satu supaya dia tidak ganggu Google Chrome. Betul, iya. Nah, makanya kita minta Bu ini untuk menampilkan Google Chrome-nya dulu ini. Yang Melia Lab-nya diminimize dulu, Bu. Yang Melia di minimize. Oke. Google apa itu? Google Browser Chrome-nya yang Pak lain terus. di close dulu, buka yang Chrome-nya aja. Coba. Dan ini belum berubah hanya Belum tampilan berubah, Bu. share screen-nya ini. Iya, ini share screen atau share window ini. Jangan-jangan share window ini. Kalau share window ini enggak. Share screen ya, pilih yang share screen. Jangan share. Cewek-cewek ini tak cewek-cewek masuk loh. Oh, di sana kali yang pasti karena udah tangannya Michael. Kalau udah bisa dipacu di tangannya Michael masuk. Bapak. Tangannya Michael Muter-muter masih Pak, muter-muter. emang gak tua sudah. Emang aja bilang tadi kami sudah itu. Siapa namanya? Di sekolah kayak ini, Bu. Masih muter-muter Pak. Iya. Itu langsung mau cetak. Muter-muter kan pakai WiFi sekolahan. Mira. Sama kalau saya lagi di sekolah itu lambat banget ya. Tapi kalau di rumah lancar malah. Kalau di sekolah kan dipakai banyak Iya, orang. mungkin masalah. bisa di aja Pak, di pending dulu. Ya boleh ya. Ya, Boleh. maunya Japri aja Bapak. Boleh ya. Putri, mau Japri Putri. Apa Bu Nur? Nanti lah saya coba lagi Pak, ini kayaknya waduh. Tanya ya. Karena di sekolah ini rebutan sinyal. Ya, mungkin Rajin. dihubungi aja tim dev nanti yang mengarahkan. Nanti datang ke sekolah saya, Bu Dwi, kan rumahnya dekat aja dengan kantor saya. Ya Bu Dwi ya. Dekat sama Pak Yahya. Iya, oke, nanti langsung datang ke Ya, kantor. Pak Yahya aja nanti yang handle tuh. Lanjut Pak, lanjut. Izin bertanya Pak. Ya, lanjut. Ya, izin Bisa bertanya. Pak. Bisa share screen ini. Mau share screen lagi. Taruh di bawah aja, taruh di bawah. Nanti saya coba lagi di rumah. Di sekolah ini kayaknya rebutan WiFi, semuanya pada pakai WiFi. Ya, ditaruh di bawah. Oke, makasih dulu Pak. Nanti saya coba lagi dari sini. Lupa ini. Stop share. Cantik kalau nanti. Muter aja dari tadi. Nah, kalau kita dijamin cantik kalau kita nama cantik. Ya, silakan. Lanjut. Silakan lanjut yang lanjut Izin bertanya saya coba lagi. Boleh saya Pak. Berarti dari penjelasan Pak Sultani tadi, VR ini nggak lama-lama, nggak merupakan satu rangkaian materi pembelajaran ya? Enggak.
Ya, jadi istilahnya kita bisa gunakan sebagai ice breaking. Ya, Dalam pembelajaran kita mengambil satu bagian, misalnya kalau mengajarkan matematika tentang pecahan, kita bisa membawa anak-anak mungkin sementara bermain dengan temannya, datang dengan temannya berbagi kue atau berbagi buah gitu ya Pak ya, untuk menjelaskan. Oh gitu. Jadi dari sini tentang VR itu bukan merupakan satu materi ya, satu materi, tapi itu hanya bagian kecil dari pembelajaran. Mungkin apa ya, kalau misalnya di bahasa Indonesia itu pikiran utamanya, ya Pak ya. Oke, baik. Jadi kita bisa bikin skenario, misalkan di bahasa Inggris ada materi tentang bagaimana menjelaskan bahwa I have ya a pen, misalnya saya mempunyai pulpen. Kemudian setelahnya kan ada materi lagi, ada sebuah pulpen di atas meja. Nah, kemudian saya dari dua materi itu bisa saya jadikan digabungkan dalam satu scene. Jadi misalkan saya ingin menjelaskan tentang benda-benda yang ada di dining room, ada di ruang makan misalkan. Nah, saya buat skenario, saya klik cari aset yang berada di dalam lingkungan ruang makan, ruang makan ya. Nah, jadi di ruang makan itu ada mejanya, ada dining table-nya, ada kursinya dan sebagainya. Nah, saya taruh benda-benda apa aja yang sekiranya berkaitan dengan relevan dengan benda-benda yang biasa ada di ruang makan. Nah, misalnya sendok, saya tambahkan ada 3 sendok. Bagi nanti anak-anak bisa belajar ada 3 sendok di atas meja. Nah, jadi senarionya tidak mesti satu materi, satu scene, bisa 2 materi. Sekiranya relevan saja dalam satu scene itu ada 2 materi atau 3 materi, bisa. Tapi kalau sekiranya satu scene itu cuma memuat tentang satu materi saja juga bisa. Jadi kita tergantung dari skenario apa yang kita ingin dan petunjuk-petunjuk apa yang kita ingin ada di dalam scene PR tersebut, Bu. Jadi imajinasikan aja ke dalam scene materi kita. Nah, begitu Bu Risma. Terima kasih penjelasannya. Mudah-mudahan ke depan itu bisa membuatlah. Nah, saya orangnya senang dengan inovasi baru ya, dari game, dari apa segala macam saya sudah mencoba, dan baru kali ini berhadapan dengan VR dari Nadia Lab. Ya, terima kasih Pak Sultani, sukses selalu. Ya, sama-sama. Oke, gimana Ibu Moderator, ada lagi kah yang bertanya? Boleh Pak, saya. Ya, Pak. Silakan Pak. Boleh kan? Ya, Pak. Terima kasih Pak. Saya ajukan 2 pertanyaan Pak. Pertama tentang background lagu. Itu langsung tersave ke scene kita kayak gitu Pak, atau dinyalakan ketika dicoba gitu. Itu yang satu. Yang kedua, tadi kalau belajar manual tentang soal cerita, misalnya kita buatkan adegan penjual dan pembeli, apakah percakapannya bisa interaktif antara penjual dengan pembeli dengan suara yang berbeda tentunya Pak, gitu. Apakah bisa bergantian percakapannya interaktif? Ini 1 kilo harga segini, saya beli setengah kilo, nah, misalnya seperti itu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya Pak. Ini imajinasi Bapak ini mulai sudah kelihatannya ini ya. Bapak sudah bisa memperkirakan skenarionya. Bisa Pak. Jadi bisa saja kita nanti di awal scene kita muncul humanoid guru ya, seperti ini tadi. Kemudian dia memerintahkan silahkan kamu ke titik berikutnya untuk mendengar percakapan antara penjual dan pembeli. Jadi ketika peserta didik ke titik berikutnya, di sini sudah ada 2 orang yang sedang bercakap-cakap. Bapak bisa perintahkan, kasih perintah,
silakan klik audio di misalkan di sini ya, kasih pop up info di sini. Misalkan Bapak taruh di sini ya. Kemudian Bapak cari orang aset yang berbicara, klik aja berbicara Pak ya. Klik aja berbicara. Berbicara. Nanti ada antara penjual mungkin ya dengan pembeli, semua berbicara Pak ya. Misalkan ini penjual misalkan Pak ya. Nah, penjual. Nah, kemudian Bapak mencari lagi orang aset yang berbicara ya sebagai pembeli. Misalkan ini. Nah, Bapak arahkan. Nah, mereka berhadapan seperti itu Pak ya. Jadi seakan-akan siswa itu menyaksikan ada dua orang yang sedang bercakap-cakap tentang jual beli ya. Nah, di sini Bapak bisa berikan pop up info ini ya, pop up info ini di masing-masing orang ya. Misalkan di pop up info ini di masing-masing orang ya. Oke, di sini ya Bapak kasihkan, dan yang satunya di sebelahnya. Nah, Bapak bisa isikan dengan audio. Nah, Bapak bisa kasihkan perintah kepada siswa, mungkin perintahnya mulai dari sini bisa. Artinya silakan kalian ke titik berikutnya ya kan, baru dengarkan apa yang mereka sedang bicarakan. Nah, jadi ketika siswa berada di titik ini, dia jalan, kemudian dia mendengarkan, dia bisa mengklik audio yang ada di sini dan audio di sini. Jadi dia mendengarkan seperti itu Pak. Bisa dibuat seperti itu interaksinya. Dan lingkungannya bisa Bapak sesuaikan. Misalkan lingkungannya di perkampungan atau di mana gitu ya. Desa gitu ya. Silakan Bapak sesuaikan saja. Ya mungkin itu bisa menjawab Pak ya, Pak. Ya, benar Pak. Terima kasih. Pak, Ya. itu percakapannya bisa otomatis saling menyaut atau siswa harus klik atau bagaimana Pak? Memang sementara harus klik Pak. Harus Jadi klik. ya harus klik. Nggak Jadi bisa kita otomatis, Pak, ya? pasti ya Pak. Nggak bisa otomatis. Misalnya penjual menjawab, pembeli yang bertanya. Bisa Bapak buat otomatis, artinya di satu audio aja antara suara laki-laki dan suara perempuan. Jadi dalam satu audio siswa bisa membayangkan bahwa kalau ke suara laki-laki berarti yang penjual yang berbicara. Kalau suara perempuan berarti perempuan pembeli yang berbicara. Jadi dibuat dalam satu audio itu antara sudah ada audio pembeli dan penjual. Nah, kalau Bapak mau pisah-pisah ya seperti ini Pak, kalau Bapak mau pisah-pisah. Tapi kalau dia interaksi berbicara langsung gini tanpa kita klik itu belum bisa sementara Pak. Begitu. Jadi Bapak tinggal Bapak tinggal kuatkan petunjuknya aja. Kuatkan di petunjuk awal. Untuk siswa silakan kalian mendengar percakapan antara penjual dan pembeli dengan mengklik misalnya suara yang ada di pop up info pertama, kemudian pop up info kedua. Jadi kekuatan kita di petunjuk aja nanti. Jadi anak-anak melakukan sesuai petunjuk yang dia dapatkan. Gitu, berarti Pak. ditonjolkan manipulasi kita aja Pak ya? Iya gitu Pak. Yang penting informasi terkait pembelajaran Bapak tersampaikan. Nah, ya, terima kasih. Gitu aja Pak. Mungkin dari setelah ini dapat informasi tentang ini, Bapak arahkan lagi ke skenario mana di titik standpoint berikutnya dia dapat apa lagi untuk memperkuat informasi petunjuk yang sudah diterimanya di awal. Apakah berupa video, apakah berupa
gambar rumus, ya intinya senarionya Bapak bisa bayangkan sendiri nanti. Terus tentang background lagu tadi gimana Pak? Apakah Background lagu seperti ini Pak ya? Ini belum ada background lagunya. Enggak, maksud saya dia akan melakukan sepanjang Ya, anak-anak di situ atau sudah terekam otomatis atau harus kita klik atau bagaimana? sepanjang Pak, sepanjang begitu awal masuk scene dia sudah mendengarkan lagu itu, ya background musik itu. Tapi ketika dia mendengarkan percakapan, background langsung hening. Jadi nggak ada tabrakan suara nanti Pak. Begitu. Ya, begitu selesai berbicara yang pedagang dan pembeli, baru background naik lagi suaranya. Berarti kayak HP. Ya, jadi dia ngatur sendiri nanti Pak. Begitu Pak? Ya, terima kasih Pak Sultani. Ya, ya Pak. Oke, Ibu moderator mungkin ada lagi? Sudah jam sholat ini Pak. Oh ya, oh iya, saya ini mungkin 5 menit lagi di tempat saya. Sudah jam sholat Ibu moderator. Halo Ibu moderator, bagaimana ini? Apakah lanjut ketika Iya Pak. Assalamualaikum. sholat dulu, Terima kasih kasih jeda waktu. Terima kasih pada Bapak Sultani, Pendekar VR. Kita mempunyai waktu sampai pukul 12 nih Pak, kurang 2 menit, 3 menit. Jadi waktu kita sangat terbatas, tapi alhamdulillah materi kita udah sampai luar biasa ya Bapak. Kepada Bapak dan Ibu peserta di luar sana, ya di virtual ini, alhamdulillah terima kasih kepada Bapak bahwa pembelajaran merupakan khususnya di virtual ini Pak, banyak banget ya manfaatnya buat gurunya untuk mengaplikasikannya di sekolah dan lingkungannya, kemudian untuk siswanya juga ilmunya luar biasa. Saya juga sampai termangu-mangu ini, kalau dijelaskan mungkin sampai besok ini masih kita nggak bosen. Saya mau terus ini Bapak. Jadi salah satu perancangan konsep dan pembuatan template konten VR ini untuk kedepannya sangat diperlukan ini bagi guru, Bapak dan Ibu guru di sekolah, nanti disesuaikan dengan bidang studi masing-masing, dan semoga nanti ilmunya ini, dan semoga lagi, tapi ini bermanfaat sekali buat Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti virtual ini. Namun waktulah yang memisahkan kita istirahat, nanti pukul 13.30 Bapak Sultani, nanti dilanjutkan oleh Bapak Yahya,